Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab, dasar-dasar ilmu nahwu dan tasrif yang diambil dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, dasar-dasar ilmu nahwu dan tasrif. Kita masuk pada bab 8, pengenalan tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il itu untuk mendekatkan makna banyak disebut sebagai kata kerja. Fa'il itu adalah pelaku, sedangkan maf'ul bih adalah objek penderita. Pembagian fi'il berdasarkan ada tidaknya objek terbagi dua. Ada fi'il lazim yang tidak memiliki objek, ada fi'il muta'addi yang memiliki objek. Untuk fi'il lazim, strukturnya adalah fi'il diikuti fa'il. Contoh, zahaba, telah pergi. Ya, di situ mengandung makna dia seorang laki-laki telah pergi. Tidak perlu ada objek, karena pergi itu hanya pelaku saja. Tidak ada objeknya. Roja'a, ini contoh yang lain. Roja'a adalah fi'il lazim yang artinya telah pulang atau kembali, atau diartikan dia satu orang laki-laki telah pulang atau telah kembali. Sedangkan fi'il muta'addi ini strukturnya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Maf'ul bih artinya objek penderita. Contoh fi'il muta'addi, nasara, telah menolong. Daraba, telah memukul. Jadi nasara, telah menolong, itu memerlukan pelaku yang menolong dan objek yang ditolong. Daraba, telah memukul, itu memerlukan pelaku yang memukul dan objek yang dipukul. Contoh penggunaan fi'il lazim dalam kalimat. Sekali lagi, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan adanya objek. Contoh yang pertama, zahaba aliyun. Ali telah pergi. Zahaba artinya telah pergi, aliyun, Ali. Zahaba fi'il, aliyun fa'il. Dan fa'il selalu dibaca rofa. Tanda rofa'nya adalah dengan dhammah di sini karena isim mufrad. Tahural ma'u, contoh yang kedua. Tahural ma'u, air itu suci. Tahura, telah suci. Al-ma'u, air itu. Tahura fi'il, al-ma'u fa'il. Dan fa'il selalu dibaca rofa'. Tanda rofa'nya adalah di sini dengan dhammah karena dia isim mufrad, tunggal. Al-ma'u, air. Berikutnya contohnya adalah tala'at asy-syamsu. Tala'at asy-syamsu, matahari telah terbit. Tala'at ini adalah fi'il, asy-syamsu fa'il. Nah, atau kalau dibaca boleh tala'atis syamsu. Ketika sukun bertemu dengan alif lam, dihidupkan harokatnya dengan dikasroh untuk kasus seperti ini. Tala'atis syamsu. Tala'at fi'il, asyamsu fa'il. Dan fa'il selalu dibaca rofa'. Tanda rofa'nya di sini adalah dengan dhammah karena asyamsu adalah isim mufrad
atau kata tunggal. Yang keempat, contohnya adalah jalasat Fatimatu. Jalasat Fatimatu. Fatimah duduk. Jalasat telah duduk, Fatimatu fa'il. Nah. Berikutnya, contoh penggunaan fi'il lazim dalam kalimat dalam variasi yang lain. Variasinya misalkan satu kata yang mengandung fi'il dan fa'il sekaligus. Fa'ilnya dalam bentuk dhamir, kata ganti. Contoh, jalastu, aku telah duduk. Itu satu kata. Ya, tapi di dalamnya terkandung fi'il dan fa'il. Fa'ilnya dhamir ana. Nah, jalastu, aku telah duduk. Contoh lain, dhahabna, kami telah pergi. Terkandung dalam satu kata ini fi'il sekaligus fa'il. Fa'il dhamir nahnu. Nah, kami. Berikutnya variasi yang lain, fa'il bisa berupa mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh, dhahaba Abdullahi, hamba Allah telah pergi. Kalau mau diartikan Abdullah sebagai hamba Allah. Atau bisa juga Abdullah adalah nama orang, Abdullah. Dhahaba Abdullahi. Dhahaba telah pergi, Abdullahi, Abdullah. Dhahaba fi'il, Abdullahi adalah fa'il dalam struktur mudhaf dan mudhaf ilaih. Abdu mudhaf, sehingga dia tidak boleh alif lam dan juga tidak boleh tanwin. Allahi adalah mudhaf ilaih, mengalami jar. Tanda jarnya adalah dengan kasrah karena isim mufrad. Contoh berikutnya, jalasat bintul mudarrisi. Jalasat telah duduk, bintul mudarrisi, anak perempuan guru itu. Jalasat adalah fi'il, bintul mudarrisi adalah fa'il, tersusun dalam mudhaf dan mudhaf ilaih. Bintu mudhaf, al-mudarrisi mudhaf ilaih. Nah, berikutnya contoh penggunaan fi'il muta'addi dalam kalimat. Contoh pertama, sami'a Abbasun al-adhana. Sami'a telah mendengar, Abbasun, Abbas nama orang, al-adhana adhan. Nah, sami'a itu fi'il, Abbasun adalah fa'il, al-adhana adalah maf'ul bih. Nah, fa'il selalu rofa, sehingga Abbasun ini rofa, tanda rofanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Al-adhana adalah maf'ul bih, mengalami nasab. Tanda nasabnya adalah dengan fathah karena dia isim mufrad. Sami'a Abbasun al-adhana, Abbas telah mendengar adhan. Contoh kedua, qara'at tullabu al-Qur'ana. Qara'a telah membaca. At-tullabu para pelajar laki-laki, al-Qur'ana Qur'an. Qara'a fi'il, at-tullabu adalah fa'il, al-Qur'ana adalah maf'ul bih. Maf'ul bih selalu dibaca nasab, tanda nasabnya di sini adalah dengan fathah karena dia isim mufrad atau kata benda tunggal. Contoh ketiga, qatala Hamidun al-fa'rata. Qatala telah membunuh, Hamidun, Hamid, al-fa'rata, seekor tikus. Qatala fi'il madhi di sini, Hamidun fa'il, al-fa'rata adalah maf'ul bih, objek penderita. Nah, catatan tentang fa'il dan maf'ul bih, fa'il selalu dibaca rofa, sedangkan maf'ul bih selalu dibaca nasab. Berikutnya kita akan memurajaah tanda i'rab rofa dan nasab.
Ada bagian yang kita murojaah karena ada di bab-bab sebelumnya, ada pula bagian yang kita baru berkenalan saat ini. Tanda i'rab rafa untuk isim mufrad, isim atau kata benda tunggal, dhammah atau dhammatain. Sedangkan tanda i'rab rafa untuk isim tathniyah atau isim mutsanna adalah alif. Tanda i'rab rafa untuk isim jamak taksir adalah dhammah atau dhammatain. Tanda i'rab rafa untuk isim jamak mudzakkar salim adalah waw. Tanda i'rab rafa untuk jamak muannas salim adalah dhammah atau dhammatain. Nah, tentang mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, ini bisa dipelajari di bab 5 ya. Kita telah pelajari di bab 5. Sedangkan tanda i'rab nasab untuk isim mufrad adalah fathah atau fathatain. Tanda i'rab nasab untuk isim tasniyah adalah ya. Tanda i'rab nasab untuk isim jamak taksir adalah fathah atau fathatain. Tanda i'rab nasab untuk isim jamak mudzakkar salim adalah ya. Dan tanda i'rab nasab untuk isim jamak muannas salim adalah kasrah atau kasratain. Berikutnya kita akan membaca contoh-contoh kalimat yang menggunakan jamak muannas salim yang mengalami nasab. Ini perlu ditekankan karena seringkali orang yang baru belajar mengira jamak muannas salim itu tanda i'rab nasabnya fathah. Lupa kalau sebenarnya kasroh. Dianggap kalau kasroh itu hanya untuk jar. Padahal untuk jamak muannas salim tanda i'rab nasabnya adalah dengan kasrah. Kita ambil contoh 3 kalimat di sini. Kalimat yang pertama, khalaqallahus samawati. Khalaqallahus samawati. Allah menciptakan langit. Langit yang lebih dari satu, atau banyak langit. Khalaqa fi'il, Allahu fa'il, as-samawati maf'ul bih. Maf'ul bih selalu dibaca nasab. Dalam hal ini tanda nasabnya adalah dengan kasrah karena dia adalah jamak muannas salim. Contoh kedua, baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minati. Baya'a telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para wanita beriman. Baya'a itu fi'il, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fa'il, terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, rasulu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Al-mu'minati maf'ul bih, yang selalu mengalami nasab, dan dalam hal ini tanda nasabnya adalah dengan kasrah karena dia adalah jamak muannas salim. Berikutnya, contoh yang ketiga diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari. La'anallahu al-washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. La'anallahu, Allah melaknat, al-washimati, para wanita yang mentato, wal mustawshimati, yang minta ditato, wal mutanammisati, yang minta dicabut bulu matanya, wal mutafallijati, dan yang merenggangkan gigi, lil husni, untuk kecantikan, bukan karena aibnya. Kalau aib kadang ada orang yang cacat pada giginya, kemudian dia tidak berfungsi giginya, dia perlu gigi palsu, tidak mengapa. Tapi kalau merenggangkan gigi seperti yang disebut dalam hadis ini untuk tujuan kecantikan, maka ini termasuk yang dosa besar karena terancam dengan laknat Allah. Al-mughayyirati khalqallah, yang mengubah-ubah ciptaan Allah. Nah, al-washimati itu
maf'ul bih. Wal mustawshimati ma'tuf alaih, mengalami ataf ya dengan waw. Jadi semua yang merah itu tanda al-mustawshimat, al-mutanammisat, al-mutafallijat juga mengalami nasab semua, dan tanda nasabnya adalah dengan kasrah karena dia adalah jamak muannats salim. Termasuk sebenarnya al-mughayyirati juga bagusnya diberi tanda merah sebagai nasab juga. Nah, terakhir latihan, berilah harokat dan terjemahkan. Ada 5 soal di sana. Saya hanya akan menjawab 1. Pada nomor 1, syariba Usamatu al-qahwata. Syariba telah minum, Usama al-qahwata, kopi. Nah, yang lain 2, 3, 4, dan 5 dari latihan-latihan tersebut silakan dikerjakan sendiri, dilatih, dan hendaknya kita banyak belajar dan banyak berlatih. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, menjadikan ilmu yang bermanfaat, menghasilkan perasaan takut kepada Allah, dan menghasilkan iman dan amal soleh, menambah iman kita dan membuat amal soleh kita semakin berkualitas, ya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.